Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil 'ilmi wa rahmah ala jami'il 'alamin. Salatan wa salaman ala Muhammadin sayyidina wa ajam wa ala alihi wa ashabihi dan nabiyin ulum. Bahasan kita masih tentang rangkaian fitnah atau kekacauan. Kemudian kalau kemarin kita arah urusan harta, sangat berharga, jiwa sangat berharga. Makanya di dalam upaya-upaya memberikan masalah pemahaman ada di antaranya menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan seterusnya. Kemudian proses tentang pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Para ahli sejarah berkata dalam peristiwa tragedi perkara itu segerombolan orang jahat menerobos masuk ke kamar Sayyidina Utsman bin Affan. Di antara mereka adalah Kinanah bin Bashir dan Ibi. Dia membunuh Sayyidina Utsman dengan kejam sehingga darahnya membasah di Mus'haf. Kemudian ayat maka Allah menunjukkan muka Muhammad terhadap dengan pertolongannya dan dia mengatakan lagi banyak ungkapan-ungkapan bagaimana terjadinya pembunuhan tersebut. Tragedi itu sebelumnya sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan Bukhari dalam sebuah hadis sahih dari Abu Musa. Dia berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memasuki sebuah rumah. Lalu aku disuruh untuk menjaga pintu kebun tersebut. Lalu seorang laki-laki datang dan minta izin untuk menemui beliau. Maka beliau bersabda, izinkan dia masuk dan membilangkan
tidak ada sebab, itu ya pengumumannya tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena apa? Itu tadi darah itu sangat mahal. Karena satu orang kita membunuh tanpa jalan yang hak, lebih baik dunia sensasi, memusnahkan dunia sensasi, membunuh satu orang yang tanpa dasar hak. Maka dari itu menjaga jiwa ini salah satu tugas kita semua, supaya tidak timbul hal yang sedemikian rupa. Adalah kita harus menanamkan rasa kasih sayang di antara kita. Hibbul nas ma hibbul nafsi. Cintai manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Di dalam semua kesalahan harus dibalas dengan nyawa. Betul. Kesalahan yang harus dibalas dengan nyawa adalah bagaimana Tuhan syariat oleh dibunuh asal syarat. Itu pun kalau sudah mendapatkan, tidak mendapatkan keampunan dari hak keluarga, tetapi apabila mendapat keampunan, maka disitu ada dosa. Inilah hukum Allah yang harus kita patuhi, harus kita jaga supaya tindakan-tindakan dengan syariat, terutama masalah perubahan masyarakat. Semoga kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ini sudah banyak upaya-upaya untuk melindungi beliau, tapi beliau itulah jalan akhir daripada kehidupan beliau, hidup beliau. Banyak pihak-pihak yang akan membela beliau ya, mungkin sudah ada jaminan dari Rasulullah bahwa beliau akan menjadi kasus. Amin. Mana yang bisa kita teladani dari ulama rasyidin ini, sekalipun tidak sepenuhnya, sehingga kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Berpegang teguh kalian dengan sunnahku dan sunnah para sahabat ulama rasyidin. Amin. Amin. Yang benar-benar kepada Allah, salah saya sebagai manusia biasa. Namun untuk menyebarkan panji-panji Islam itu kita terus ingin menyampaikan amal ma'ruf siapapun dia, bahwa setiap orang, setiap person punya kewajiban amal ma'ruf. Kalaulah ini dijalankan, insya Allah tidak akan terjadi pelanggaran yang amat dahsyat. Karena ketika ada pelanggaran, bahkan ada tolong sebagai pemimpin, ya kita melihat mereka itu salah, kita diam, sama saja kita menyetujui perbuatan mereka. Mungkin apa yang kita amati di berita-berita korupsi dan lain sebagainya yang merugikan banyak orang, kalau kemudian peran-peran kita sebagai sahabat, sebagai umat Islam punya kewajiban untuk mengingatkan mereka, insya Allah tidak akan terjadi. Ya, karena mereka mungkin lupa di dalam kitab Ta'limul Muta'lim, wala ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Wala ta'ata
mungkin di situ ada peluang yang luar biasa. Sehingga apa yang aku lakukan ini kamu ikut aja, nggak boleh dipatuhi. Tidak ada kepatuhan bagi seorang makhluk fi maksiat khaliq tentang perbuatan dosa terhadap sang pencipta. Kalau dia mati itu dapat nanti. Inilah akhirnya seharusnya mereka juga bisa menjaga kebesaran mereka, mungkin kebesaran keturunan mereka, orang tua mereka, membuat pandang. Akhirnya nama baik ini tercemar dan tinggal lalu turunnya. Dari itu kita harus menjaga sebagai wujud daripada anak turun yang menghargai orang tuanya. Semoga apa yang terjadi menjadi akibat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum.